Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, anak-anak kami yang kami kasihi bersama dengan orang tua memberangkatkan menuju ujian yang telah ditentukan pemerintah kita kepada seluruh jenjang pendidikan. Dikutip dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita menjadi Kristen, khususnya juga warga Batak, penginjil memasuki wilayah kita, no mention itu. Dia bukan hanya memikirkan spiritualitas kita, tetapi dia juga memikirkan kesehatan kita, dan dia juga memikirkan pengembangan intelektual kita. Beranak cuculah dan bertambah banyak, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Ada kekhawatiran yang sangat luar biasa dalam proses pertumbuhan generasi di zaman ini. Ada perubahan-perubahan besar yang berlangsung, dan sepertinya perubahan itu sendiri tidak menjadi sesuatu yang mampu diakomodir, dihadapi, sehingga kemajuan itu sendiri membawa berbagai kemerosotan. Kita generasi-generasi yang ada pada hari ini bukan saja dituntut menjadi generasi-generasi yang memiliki prestasi juara-juara kelas, tapi kita juga dituntut supaya kita juga menjadi generasi-generasi juara dalam hal menghadapi kehidupan. Pernahkah adik-adik kami di sini atau orang tua yang hadir di sini mendengarkan istilah strawberry generation? Itu adalah pendapat seorang ahli yang memberikan perhatian kepada generasi di zaman ini, yaitu adalah bernama Profesor Reinald Kasali. Ada sifat-sifat yang muncul bagi generasi kita pada zaman ini, khususnya juga generasi yang hidup di bawah generasi milenial. Dan mungkin sifat-sifat itu sendiri bisa tertular dan bisa mengalir kepada anak-anak kita yang sedang hadir pada saat ini di sini. Dan mereka bisa membuktikan itu dari dirinya sendiri. Apakah sifat-sifat itu? Dikit-dikit butuh healing. Dia itu tidak pernah betah gitu.
Dia selalu ingin liburan, dia selalu ingin jalan-jalan, dan dia tidak pernah mampu untuk berdiam diri. Sadarkah adik-adik kami yang hadir sekarang ini di sini bahwa kalian juga seperti itu? Dan bukan juga anak-anak, orang tua juga pada saat ini juga tertular dengan hal seperti itu. Kok bisa ya? Dikit-dikit healing gitu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, dikit-dikit butuh self reward gitu. Semua orang ingin dipuji. Pada zaman ini orang paling anti dengan apa? Kritikan. Yang paling dibanggakan orang pada saat ini adalah apa? Nama. Demi pentingnya nama ini, generasi pada zaman ini tidak peduli apakah benar yang dia lakukan atau tidak. Dia tidak peduli asal dia terkenal. Gak peduli orang apakah dia cakap kotor di situ, apakah memang benar atau tidak yang dia kerjakan itu di situ. Dia tidak peduli. Tetapi ketika dia memiliki follower yang sangat luar biasa, keburukan sekalipun yang dia lakukan dalam hidupnya, dia bangga dan dia merasakan dirinya apa? Hebat. Ini adalah euforia, emosi yang kebablasan. Semua orang ingin terkenal dan semua orang ingin punya nama. Dan anehnya Bapak Ibu saudara-saudara, generasi pada zaman ini dia tidak mau bekerja keras untuk mengambil nama dan popularitas itu sendiri. Dia mau dia raih itu semua dengan cara apa? Dengan cara instan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, dikit-dikit kesehatan gue lagi terganggu nih, gampang depresi. Dan anehnya depresinya itu dia buat-buat. Kurang enak badan mah, padahal tidak ada apa-apa. Ya. Kita bawa anak kita ke rumah sakit akibat gejala-gejala yang mengkhawatirkan atas laporan-laporan yang dia berikan kepada kita. Dibawa ke pendeta, pendeta juga mengatakan, "Dah dok sahihnya anak mon. Dok sahihna kemungkinan kepeng. Dok sahihna, oh dia butuh healing. Dok sahihna, dia butuh melihat keindahan pantai Parapat. Dia ingin selfie di situ. Dan dia akan menghabiskan waktunya di situ berjam-jam. Itu semua karena apa? Karena otaknya diperhadapkan dengan informasi yang sangat luar biasa. Dan anehnya yang dia baca itu bukanlah lebih dominan membuat dia berkembang, bertumbuh dengan baik, tapi justru membuat dia Bapak Ibu saudara-saudara menjadi pribadi yang apa? Bertumbuh dalam kegamangan. Orang tua secara ekonomi banyak lebih sejahtera, sehingga apa maunya anak dituruti saja. Maka lahirlah strawberry generation, anak-anak muda yang lunak. Perhatikan itu, anak-anak muda yang lunak. Kalau saya itu ingat bagaimana papa saya mendidik saya adalah luar biasa keras. Dan paling tinggi saya dikasih 25 perak 40 tahun yang lalu. Dan itu harus bisa saya pakai menjadi jajan saya selama 1 minggu. Masa do penda uji amang do hotaminang manggadong. Jadi sarapan pagi itu nggak nasi gitu, hanya ubi, lalu kita pegang itu kepala batu, nggak ekornya gitu. Jadi cuman kepala batu itu kita pegang, kita makan itu ubi, lalu kita jilat. Kita makan itu ubi, lalu kita jilat. Lalu itu tu maaha, ditutu matikii sabirawit, nitulukum main. Dan itu tidak bisa dilupakan. Maka lahirlah strawberry generation, anak-anak muda yang lunak, dikerasin dikit luka gitu ya. Dikerasin sedikit luka, ketemu kesulitan dia kabur, melahirkan diri dari kesulitan, maunya gampang-gampang dan enak-enak saja gitu. Bodoh diberi kamu gejala nasi songoni digeleng menom. Saya takut Bapak Ibu saudara-saudara, sistem dan metode pendidikan saudara yang saudara berlangsungkan pada hari ini kepada anak-anak saudara
justru terjebak oleh zaman yang sedang berkembang. Dan anak-anak saudara yang sedang saudara didik pada hari ini, SD, SMP, SMA, dan juga sampai universitas, mereka tidak pernah menjadi pribadi yang sempat berpikir dan mau bertanya, siapakah saya ini? Ya. Untuk Tuhan saja kita harus bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi adik-adik kami di sini, kalau ujian itu sebenarnya setiap hari kita ujian. Ini kan ujian ini yang hanya ditentukan saja waktunya. Setiap hari kita ujian. Kita ujian dalam hal menegakkan kesederhanaan. Kita ujian dalam hal menegakkan kepatuhan kita terhadap orang tua. Kita ujian dalam hal mensyukuri berkat Tuhan setiap saat yang kita terima dalam hidup kita. Kita ujian dalam hal mengakui bahwa Tuhan adalah segala-galanya yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Anak dibesarkan dalam keluarga sejahtera, yang mana semua permintaan anak dituruti oleh orang tua. Jadi hati-hati, unak pemajahu baik kamu geleng munai. Orang tua sibuk sehingga anak dikasih kompensasi waktu. Artinya waktu kebersamaan yang dipakai untuk kesibukan orang tua diganti jadi uang atau barang. Jauh nang diri puha lagurak kepengmu, ina mabegeleng mi denggan. Dangi unak pola pagudak puho mengaluli arta gabe lupa tikip tu geleng mi palowas ma parbinotoan arta di geleng mi lo may mana mengaluli arta na haduan ayaw adong do artak kunway danga dong diwaris sonda tutuay arta tuaw danga dongi arta na pinasa ni mana aha tadda dirim pola nido ya. Harta yang paling berharga yang diberikan dan diwariskan papa saya sama mama saya kepada saya, adik-adik kami di sini hanya satu, apa? Kenali dirimu siapa. Dan berjuanglah memenangkan hidup. Engkau harus juara, dan bukan hanya juara dari segi intelektual, tapi engkau juga harus juara dari segi apa? Dari segi memahami kehidupan ini. Hidup ini sakit, hidup ini berat, hidup ini penuh dengan tantangan. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, anak nggak dikasih konsekuensi ketika melakukan kesalahan. Saudara-saudara, saya punya anak 2, dan seumur hidup daripada anak-anak saya itu, saya bisa katakan di hadapan Tuhan, saya tidak pernah pukul. Tapi saya selalu kasih aturan sama mereka. Di rumah ini ada ketentuan, di rumah ini ada aturan, di rumah ini ada sanksi. Kita punya kedudukan masing-masing, kita punya kewajiban, dan kita punya tanggung jawab. Mereka harus sadar bahwa ada aturan dan ketentuan. Berikan sanksi, walaupun sanksi itu sebenarnya harus diberikan secara cerdas dan juga harus secara dewasa. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua punya ekspektasi tidak realistis kepada anak. Misalnya di rumah disebut anak yang hebat, dipanggil prince, engkau paling cantik, paling pintar, sehingga begitu anak keluar rumah ketemu lingkungan yang lebih pintar, lebih hebat, lebih cantik, lebih parah, dia terkejut. Saya kira na boneka na mebek kamu geleng munai. Memang dah gelek taruh nobaga dihita dan mungkin dohono geleng nyalakan nobaga. Tapi pujian juga yang menghanyutkan, yang tidak menciptakan pemahaman yang realistis kepada anak-anak kita, itu juga sangat membahayakan. Dalam buku ini ahli yang menulis juga istilah dengan strawberry generation ini, dia kasih solusi banyak di situ. Saya tidak terangkan apakah solusi-solusi untuk mengatasi pembentukan generasi yang gamang seperti ini, terutama di zaman ini, produk dari generasi kita di bawah dari zaman milenial. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara, apakah saudara telah membangun diri anak-anak ini sekarang
di atas batu. Emolo gagal nasi ada kegagalan mulu. Ya, jadi kita berdoa di sini bukan berarti sim salabim. Doa ini bukan melegitimasi kemalasan. Doa ini bukan melegitimasi kebodohan. Doa ini bukan melegitimasi ketidakpedulian. Doa ini tidak melegitimasi waktu kita yang berleha-leha pada saat yang lalu. Dan tidak waktunya lagi sekarang menyesali diri. Dan tidak lagi waktunya sekarang menangisi kegagalan. Pada saat ini kita menyatakan diri kita telah siap dan mampu untuk bertempur apapun yang menjadi tantangan yang ada di hadapan kita, dan itu adalah bagian daripada seleksi yang diberikan oleh siapa? Dunia, dan juga disetujui oleh Tuhan. Apakah adik-adik kami yang hadir di sini mau kalian itu tetap menjadi kelas 3? Ulu duhamu kelas 3 terus, mulu ulu duhamu holan nama lapor nama tu gurui. Anak kon unak pola naik baik kamu. Lo ma terus kelas 3 sahar rodi tu nama 2. Kelas 3 memang terus baik kamu. Itu enggak mungkin. Ada level-level tertentu yang harus kita raih. Dan kita harus diuji. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, ujian itu penting supaya kita bisa mengevaluasi diri. Aharuna kubain, aharuna kuula. Sadia do putek ku napatut. Jala sadia do napatut jalo okku. Apresiasi hobartu nahu ulai. Ya. Jadi seperti Pak Simatupang tadi katakan, jangan khawatir. Ini adalah bagian daripada proses pengembangan hidup. Ini adalah proses atau bagian daripada penumbuhan kualitas atas diri kita. Siapakah kita? Akan usaha jerih payah yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, diri kita sendiri, adik-adik kami yang sedang hendak melakukan ujian di hari yang akan datang. Tanyakan dirimu, apakah engkau pada saat ini berdiri di atas pasir atau berdiri di atas batu? Orang tua yang hadir juga di sini, sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang tua yang mendidik anak-anak ini, apakah saudara telah mendidik anak-anak ini dan menempatkan dirinya di atas batu atau di atas pasir? Kalau kamu mengatakan, kalau orang tua mengatakan, kalau adik-adik kami mengatakan, saya hari ini Tuhan berdiri di atas pasir. Kalau saudara berdiri di atas pasir, silahkan bersedia goyang-goyang. Saudara kan linglung, dan saudara seperti berada di atas tanah, tetapi gempa sedang terjadi. Jadi orang yang berada di atas pasir labil, dia tidak punya pegangan hidup. Sarupa doi, emolo marsiajar do hita, pasti do hot hita. Fokus, laho, mengelusi suku-suku di. Alain ko digijang ni pasir do hita tutu, momar do hita. Nomor 3. Ah. Kasong ni do hita na jolo, molorak tabo to be suku-suku ni A B C A B A. Dungi sudah tengah tahun, go tulisan. Na suburu sisi loteta surat, pakai kopekan atau apa segala macam lah. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kenangan dalam menindaklanjuti level-level tertentu. Tetapi kami yakin adik-adik kami yang hadir di sini, kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Itu camkan dalam dirimu. Semua manusia adalah pintar. Semua manusia adalah punya kesempatan dan memungkinkan menjadi sesuatu. Yang menjadi persoalan kan apa? Kita tidak memberi kesempatan untuk diri kita melihat apa yang menjadi bakat talenta yang ada pada diri kita, yang memungkinkan bisa kita kembangkan dalam hidup ini. Ya. Kesempatan masih panjang.
Buat adik-adik kami yang SD di sini, berjuanglah. Berjuanglah amang, berjuang maboru. Tapuk ni pusu-pusu nami do hamu sude. Bohape rupam, bohape prestasim, geleng nami do hamu sude. Jalaikon hokopon nami, oto manang napistar. Hokopon nami do hamu sude. Itu yang paling berharga dalam hidup ini. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, prestasi atau kejeniusan intelektual tidak menjadi jaminan. Tapi yang menjadi persoalan pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kami mau adik-adik kami yang hadir di sini, anak-anak kami, berangkatlah dengan sukacita. Kami meyakini kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kalau kita berdoa pada saat ini memohon petunjuk daripada Tuhan supaya kalian melalui Roh Kudus yang bekerja atas diri kalian masing-masing, apa yang pernah kalian baca, apa yang pernah kalian singgung, itu menjadi sesuatu yang boleh diingatkan untuk adik-adik kami yang hadir di sini. Dan nyatakan ujian itu seperti yang Mang Simatupang katakan tadi, sesuatu hal yang sangat ditunggu-tunggu dan tidak menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dan katakan pada dirimu, ketika saya SD, SMP, SMA, saya akan maju, melangkah, naik ke level yang berikutnya. Aku mau Tuhan, jika aku punya kelemahan selama ini, bentuk, bimbing, bina, bahkan didik, supaya saya itu mengubah diri ketika memasuki level yang lain. Ya. Sukses ma. Dihamuaka yang nakon nami di son di setiap jenjang pendidikan. Nang dihamuaka na toras, rakmah kita berjuang. Haholong hamu mageleng munau doh denggan. Asa gabe generasi si parmonang. Dak kolam monang siap parbinotoan. Alai monang manasida. Maka monakon rumang ni pardalanan ni nguluon dopak jolo. Pabor hatamu manasida di bagasan las niro kadoh dami. Somalah kita on hurang do menghargai akadak danata. Nahu maksud arga baik kamu geleng munaon. Asa arga hamu hadua dung matua. Unang menuntut di argaho kamu dung matua. Tiki mek pun asida so argaho kamu. Tolori petor hamu sada. Pilih tamu do belgenai. Tolor bersih belgai do kah? Dak ko tasik tolor ring tamu sakutan nami. Tuhor torol di bibi. Buah idahan napanasi. Lakopos ya gijang. Itu bisa membuat dia menangis. Toy mama, ala daudo bapakmu, dang muda do bisa Papua, kiriman na swadong, na tahu tang do toloron, om mapangan, pokok ma tu pamangan nai, dia akan menangis dan dia tahu diri. Persoalan na, ya ada kamu sangoni, dungi dung mabagi rapot di mana? Jalo. Dungi tu dia penagabe hasil lah hamulatehon. Kita susah seperti itu. Ya. Nak pekasal. Molo dibagi rapot naik. Pitu mata pelajaran. Tolu putih nopat. Jempol. Alai boto may gabe lungummu. Tangis mau salakmu di bodoh mami. Mati. Bahasa Batak pe 5 manang bahasa Indonesia. HP warga negara Indonesia dari mana? Bahasa Inggris itu. HP bahasa Indonesia 5. Ini ada persilat nonwai. Amang do taminang. Cobalah menghargai seperti itu. Ido namaol tabahin namar keluargaon kubere. Jadi mendidik anak itu sebenarnya gampang. Asal kuncinya apa? Hargai dia. Molo dihargai ho imana mulai sian natubu sahat tunamate ho ingot ma ikon argado ho di semalolongna alai molo swarga di baik ko imana mulai sasonari memang anak ni simau doho putemmu be sude holan na kursi terbalik betu dia mah ho pangasak konoto ko so sudah rupa pe swadong bahaya ido je manang nabo hape bentuk ni geleng mi geleng mudui
Mangaso geleng mudui. Itu kebanggaan kita. Ai anaki songo sihanna na martangiang di joro ni debata saat rodina tu matangis. Ahado lapatan ni Samueli nunga hujalo besian nunga be hujalo siat debata. Jebo hape bentuk ni geleng mi manang nasa tongape igung na adong geleng mudui. Oto pe geleng mudui. Pistar pe geleng mudui. Jala geleng mi pe marasing-asing doi. Adong no na pistari, adong no na hurak pistar, adong no na papistar-pistar hon. Itu. Alai sudei atur mado dengan hargai asa dihargai ho tutik kena nengrok. Ima salah satu metode asa tubuh nasida digijang ni batu dang digijang ni pasir nama benda sida gama. Pabor hatma geleng mi di bagasan las ni roha dohot pos ni roha tu debata. Selamat buat adik-adik kami menempuh ujian yang SD, yang SMP, yang SMA, yang hendak memasuki universitas. Kalian adalah anak-anak kami yang hebat. Nanti setelah ibadah ini selesai, kita boleh buat mereka di sini berdiri semua. Dan kalaupun tidak ada yang hadir, kita nyatakan itu perwakilan dari semua anak-anak teladan ini yang hendak ujian dari seluruh jenjang pendidikan. Dan kita meyakini karya Tuhan pasti berlangsung atas anak-anak kita yang hebat ini dan anak-anak kita yang kita cintai. Amin.